Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berkumpul dalam acara presentasi lomba permainan tradisional. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Ambas, Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru lain. Sebelum acara kita mulai, saya bacakan susunan acaranya, yaitu yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat inti dari materi kita, yang kelima penutup. Kita mulai acara pada hari ini dengan pembukaan. Mari kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon hadirin berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Menuju acara selanjutnya, sambutan dari kepala sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu guru dan karyawan Institut Menar 1. Pertama, alhamdulillah selalu tidak lupa kita panjatkan puji syukur hari ini bisa berkumpul di SD Negeri Menar 1 di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan dari Bapak Saiful Fahrudin SPG dalam rangka rencana tindak lanjut program pengembangan kompetensi atau PKB guru penjor. Program ini ada di SIM PKB, jadi semua guru wajib untuk mengikuti program yang ada di SIM PKB. Di situ ada program apa?
kegiatan apa, diklat-diklat yang bisa diikuti. Dalam hal ini Bapak Saiful mengambil judul Sport Education Model, lomba permainan tradisional antar kelas di SD Jenar 1. Di sini mengambil, kalau saya lihat gambarnya itu bakyak, lomba bakyak itu kita melestarikan budaya permainan zaman dulu. Mungkin Bapak Ibu guru yang sudah sepuh-sepuh itu masih mengalami permainan seperti engklek, bacaan, itu yang pakai genting dipecahi itu ya, delian kalau zaman dulu. Nah ini Pak Saiful mengambil bakyak untuk metode pelaksanaan dan lain-lain. Nanti Pak Saiful yang tahu. Jadi nanti minta dukungan dari Bapak Ibu guru untuk kegiatan yang diajukan Pak Saiful sebagai rencana tindak lanjut. Dan hari ini nanti Pak Saiful akan menyampaikan presentasinya. Jadi kita tahu maksudnya lomba itu untuk apa dan dilaksanakan kapan, nanti dari Bapak Saiful yang tahu. Ngoten sampai saya cukup singkat saja, nanti segera Pak Saiful untuk presentasi karena waktu juga mengejar lesnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju acara yang selanjutnya, yaitu inti dari materi hari ini atau pemaparan presentasi dari Bapak Saiful Farudin. Kita persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berdiri ya Bapak Ibu semuanya. Baik, sebelum lebih lanjut untuk kami sampaikan mengenai agenda, rancangan, program kegiatan yang ke depan insya Allah bisa terlaksana, biar semangat dan ngantuk, ya dulu ya Bapak Ibu ya. Kepalkan tangan, ya. Nah, kita salam olahraga saja. Setiap saya menyebutkan salam olahraga, jawab dengan lantang jaya, seperti itu. Itu seluruh Indonesia jawabannya sama. Baik. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama, yang terhormat Ibu Ambar selaku Kepala Sekolah SD Jenar 1, yang kami hormati Bapak Ibu guru yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa hadir dalam rangka diskusi, ya, diskusi untuk agenda kegiatan rencana yang sudah saya planning. Ini merupakan detik-detik ya terakhir yang mana kami sebelumnya melaksanakan program PKG ini dari akhir Agustus, insya Allah nanti berakhir di 30 November. Nah ini di akhir hari ini diminta untuk membuat bukti karya aksi nyata dari hasil belajar 2 bulan sebelumnya. Ada beberapa model yang bisa diambil di sini. Kenapa kok nggak hanya tulisan lomba permainan tradisional saja? Kenapa di atasnya harus ada sport education model? Ya, jadi itu pilihan ya Bapak Ibu. Sport education model ini di mana nanti kita mengajak siswa aktif secara langsung, bukan hanya menjadi peserta, tetapi juga penyelenggara lomba. Dalam hal ini nanti siswa akan dipilih sesuai kemampuannya. Sekiranya mana yang cocok menjadi juri,
siapa yang cocok menjadi ketua panitia, sekretaris dan perangkatnya, siapa yang menjadi seksi dokumentasi, siapa yang koordinator supporter segala macam, dan nanti itu dibagi. Mungkin ini kalau di tingkat SMP, SMA dipasrah ke OSIS saja sudah jalan. Tapi kalau anak SD mungkin hal baru. Yang penting kita coba. Kapan lagi saya akan mencoba model seperti ini kalau saya mungkin di SD. Kalau di SMP pasti bisa karena ada situ ada OSIS segala macam yang bisa mendukung. Karena di SD kalau nggak dicoba ya nggak akan tahu mana kelemahan kekurangan di mana, kenapa kok BSD tidak bisa dilaksanakan seperti itu. Nah, makanya di sini saya mencoba untuk rencana tindak lanjut saya mengambil model pembelajaran SEM atau Sport Education Model. Nah, nanti untuk permainannya yang saya pilih tradisional. Mungkin kalau permainan yang sekarang sepak bola, voli, mungkin aturannya lebih jelimet. Mungkin anak-anak belum siap, kemampuannya masalah aturan pertandingannya juga belum siap, makanya saya pilih permainan yang tradisional. Dalam hal ini bagian yang lebih balapan dari sini sampai ujung, insya Allah anak-anak bisa di sini toko finish TV, insya Allah anak-anak bisa menilai seperti itu. Makanya saya coba dengan model atau permainan yang sederhana dulu. Awalnya mau pasti ronde kayak gitu, kita lihat aturannya anak-anak nanti malah bingung. Atau engklek, ya engklek kemarin saya nyoba di pembelajaran PJOK di Bayu, banyak yang nggak tahu engklek itu mainnya seperti apa, banyak yang belum bisa seperti itu. Kemudian latar belakang ya seperti itu tadi, ya, untuk latar belakang kenapa saya harus memilih permainan tradisional, ini karena tentu di zaman sekarang ini banyak informasi-informasi yang bisa anak-anak dapatkan dari luar melalui gadget mereka, melalui internet, sehingga dikhawatirkan nanti budaya-budaya luar ya, menggerus budaya-budaya yang ada di lokal. Permainan-permainan yang luar menggerus permainan-permainan tradisional seperti kita zaman dahulu. Memang sekarang memang sudah terbukti, ya, banyak anak-anak aktivitas permainannya tidak lagi mengutamakan fisik, ya, tidak lagi bergerak, tidak lagi lari-lari, pelayon-pelayon, dia lebih berdiam diri memandang gadget mereka masing-masing. Nah, tentu ini momen ketika ada PKG ini kita buat momen untuk mengenalkan satu dari sekian banyak permainan tradisional untuk anak-anak, yang mana setiap permainan tradisional itu mengedepankan fisik dan segala macam gerak. Nah, itulah yang melatar belakangi kami untuk menyusun agenda atau kegiatan sport education model ini dengan topik permainan tradisional. Lanjut untuk tujuannya tadi sudah kami utarakan sepintas. Yang pertama, meningkatkan kebugaran fisik dengan aktivitas yang menyenangkan, sehingga dengan aktivitas yang menyenangkan anak-anak tanpa sadar fisiknya telah dilatih. Kemudian membina kebersamaan antara siswa dan guru. Tentu hal-hal seperti ini harus selalu dibangun lewat momen-momen perlombaan atau yang lainnya. Kemudian mempromosikan permainan tradisional. Untuk saat ini mungkin yang kami angkat adalah permainan bagian, permainan tradisional yang mungkin ke depan akan lebih banyak lagi permainan tradisional yang bisa kita eksplor, kita sampaikan ke anak-anak, kita ajarkan, kita simulasikan lewat mata pelajaran PJOK, sehingga anak-anak nanti ketika pulang ke rumah bisa kumpul dengan teman-temannya, bukan mabar kalau anak-anak sekarang game online, tetapi juga melakukan aktivitas permainan tradisional. Yang selanjutnya, memberikan pengalaman bermakna siswa sebagai pelaku olahraga. Di sini yang saya tekankan tadi bahwa
model SEM ini tadi ini menuntut siswa terlibat langsung, tidak hanya sebagai peserta lomba, tetapi juga sebagai penyelenggara. Ya, termasuk jadi tadi sebagai juri, sebagai pencatat skor, sebagai dokumentasi yang akan mendokumentasikan kegiatan, sebagai ketua dan yang lain sebagainya. Yang selanjutnya mengembangkan dan menumbuhkan antusias peserta didik dalam olahraga. Dan yang terakhir, olahraga tradisional bagian membangun karakter bangsa dengan pembelajaran sport education model. Seperti itu Bapak Ibu untuk tujuan dari penyelenggaraan lomba permainan tradisional. Kemudian capaian dan langkah-langkah ke depan nanti untuk step-stepnya sampai dari akhir penyelenggaraan kegiatan. Yang pertama nanti akan ada rapat bersama kepala sekolah dan rekan-rekan guru terkait program seperti apa plannya, bagaimana komposisinya nanti untuk panitianya seperti itu, kapan dilaksanakan, lokasinya di mana, peralatannya seperti apa, nanti akan didiskusikan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu, maaf sebelumnya ada rancangan dulu, rancangan mungkin susunan garis besarnya dulu, setelah biar ada yang bisa dibahas, baru disampaikan di rapat dengan kepala sekolah dan rekan guru. Yang selanjutnya briefing, berdiskusi dengan siswa terkait program yang dijalankan. Jadi siswa nanti di briefing, tugasnya apa, job desk-nya apa, dia posisinya apa, sebagai apa, nanti disampaikan. Caranya gimana, nanti betul-betul ini memang menyita tenaga dan pikiran, karena kita harus memberikan fasilitas, memberikan edukasi yang benar-benar kepada siswa yang saya yakin ini belum pernah mereka alami. Mungkin kalau sebagai peserta sudah, cuma kalau sebagai penyelenggara saya yakin mayoritas belum mengalami. Tentu nanti yang kami pilih untuk menjadi penyelenggara adalah siswa yang memang sudah paling tinggi, yaitu tentu saja kelas 6. Mungkin nanti Pak Ruli bisa merekomendasikan dari anak-anak tersebut siapa sih yang dari model-modelnya, oh ini jago ngomong, nah ini jago provokator, nah provokator berarti jadi supporter, ya, jago manas-manasi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah identifikasi. Identifikasi di sini kita melihat aset-aset yang dimiliki sekolah, sekiranya apa yang bisa mendukung kegiatan ini berlangsung, ya. Kegiatan berlangsung dengan baik dan lancar, sehingga kita perlu identifikasi kira-kira di sekolah ini punya apa saja yang bisa mendukung kegiatan ini. Kemudian yang terakhir adalah publikasi. Setelah semuanya matang, semuanya terbentuk, kita akan sosialisasikan ke seluruh warga sekolah bahwa kita akan menyelenggarakan kegiatan lomba antar kelas ini, pesertanya kelas ini, siapa yang menjadi supporter, siapa yang peserta lomba, nah itu akan dipublikasikan. Kemudian struktur program, nah nanti pesertanya adalah peserta siswa dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kemudian komunitas yang terlibat adalah kepala sekolah, guru, penjaga sekolah. Peran siswa dilibatkan langsung sebagai pengelola perlombaan. Jadi siswa tidak hanya jadi peserta, tapi juga menjadi pengelola perlombaan. Peran guru di sini adalah guru berperan sebagai pendamping dan fasilitator bagi siswa. Ini adalah struktur programnya ke depan. Kemudian aset yang dimiliki sekolah sepintas kami juga sudah mengidentifikasi, mungkin ada yang kurang bisa ditambahkan. Yang pertama aset yang dimiliki sekolah, yang pertama aset manusia, ya, terdapat 140-an siswa, 9 guru, kepala sekolah, penjaga yang dapat membantu sukses program sekolah. Jadi ada 140-an siswa yang mungkin insya Allah dari
140-an ini ada yang cocok, punya kompetensi, punya kemampuan untuk melaksanakan penyelenggaraan perlombaan. Kemudian aset fisik memiliki ruang kelas, UKS, kantin, halaman, dan lapangan olahraga di sekitar sekolah untuk mendukung kegiatan. Jadi ada aset fisik yang dimiliki sekolah yang bisa mendukung ruang kelas, mungkin untuk kegiatan rapat atau diskusi atau briefing panitia UKS, mungkin kalau nanti ada yang cedera atau mengalami insiden yang perlu perawatan. Kemudian ada kantin yang menyediakan makanan-makanan, minuman yang sehat. Kemudian alhamdulillah kita punya halaman yang cukup luas yang bisa kita gunakan untuk kegiatan. Dan juga ke PPT kok halaman masih kurang, kita punya lapangan yang sangat luas yang insya Allah bisa digunakan untuk kegiatan. Kemudian aset finansial, anggaran yang mendukung peningkatan kualitas peserta didik. Aset finansial insya Allah aman deh, bujui bapak deh. Bapaknya bujui sakit tersenyum, dunia masih aman ya. Dunia pendidikan masih aman saja. Apalagi nek bapak ini sanggulnya cek pedes, bapaknya cek aman ya. Itu aset finansial. Kemudian aset sosial, dukungan dari pihak orang tua dan masyarakat sekitar terhadap program sekolah. Insya Allah selama ini saya merasa bahwa untuk orang tua selalu mendukung. Kita tidak ada momen-momen yang program sekolah. Kemudian dengan catatan yang dimiliki sekolah diharapkan dapat menjalankan perlombaan dan dapat membudayakan pola hidup sehat kepada siswa, guru, orang tua, dan masyarakat sekitar. Dengan adanya guru sebagai modal manusia, diharapkan dapat membimbing dan mendampingi siswa di masing-masing kelas untuk bersama-sama mensukseskan kegiatan. Kemudian rencana evaluasi Bapak Ibu semuanya tentu dalam pelaksanaan model edukasi sport ini ada tahapan yang perlu dilaksanakan, mulai dari penyiapan sampai hari puncak sampai pengumuman nanti itu ada tahapan yang harus dilalui. Nah nanti tentu tahapan itu kan ya kita evaluasi bagaimana tahapan itu berjalan, bagaimana tahapan itu dilaksanakan, apakah sudah maksimal atau belum. Tentu ada pun beberapa hal yang lain juga perlu kita evaluasi. Yang pertama, tujuan pembelajaran ini untuk apa, umpan balik peserta didik ini untuk apa, refleksi guru, masukan dari guru, evaluasi kinerja tim dari penyelenggara atau yang lainnya, evaluasi penerapan fair play, sportivitas dalam perlombaan itu seperti apa, kemudian evaluasi manajemen kelas dan waktu. Jadi manajemen persiapan dari hari Amin sampai hari H itu seperti apa, apakah sudah berjalan baik atau belum. Kemudian yang selanjutnya tentu dalam kegiatan ini kita tidak akan bisa lepas dari tantangan-tantangan yang mungkin terjadi. Yang pertama, pengelolaan waktu, jadwal yang padat dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan lomba. Jadi mungkin kita sebagai guru terkadang ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendadak dan itu mungkin wajib. Nah, biasanya ketika mungkin kita sudah plankan jadwal hari ini adalah rapat penyelenggara atau segala macam, ternyata ada agenda yang nyesel-nyesel. Nah, mungkin itu harus menjadi bahan tantangan untuk kelancaran dalam pelaksanaan. Kemudian faktor cuaca, lokasi lomba, tentu kita di outdoor. Yang mungkin ke depan beberapa bulan ke depan kita memasuki musim penghujan, bisa saja ketika pas hari H tiba-tiba hujan deras bisa saja, dan seperti itu mau nggak mau tetap perlombaan akan ditunda, sehingga itu tantangan yang mungkin terjadi ke depan dalam pelaksanaan ini. Yang ketiga adalah kemampuan siswa. Tentu kemampuan siswa SD beda dengan SMP atau bahkan SMA yang sudah bisa mandiri dan sebagainya. Kalau SMP mungkin secara kemampuan baik cara ngomongnya pun mungkin masih ada rasa takutnya, dan mungkin itu bagian dari tantangan
kita semuanya untuk bisa menjadi fasilitator, pembimbing mereka supaya nanti bisa menjalankan tugasnya, tupoksinya dalam kegiatan perlombaan itu. Kemudian kerjasama tim, kemudian kerjasama dalam tim. Dalam hal ini mungkin dari siswa-siswa SD di sini belum pernah, jarang bekerja sama untuk suatu kegiatan. Mungkin ini hal baru bagi mereka. Biasa jadi ini bagian dari menjadi kendala untuk ke depan. Demikian Bapak Ibu guru semuanya terkait pemaparan yang kami sampaikan berkaitan dengan sport education model, yang mana ini adalah tindak lanjut dari program pengembangan kompetensi yang pada akhir bulan ini insya Allah sudah berakhir, dan sebagai bukti aksi nyata, bukti karya yang harus kami buat untuk mengakhiri dalam PKG pada tahun ini. Mungkin Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini ada yang mau disampaikan atau ada umpan balik terkait dengan apa yang tadi saya presentasikan, kami persilahkan. Mungkin Bapak Ibu guru ada mungkin sedikit pertanyaan atau mau refleksi dari kegiatan pagi ini, atau saran untuk Bapak Saiful. Monggo Bu Dia, Bu Risma. Bu kali ini hanya refleksi tentang kegiatan aja. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya mau tanya saja. Untuk perlombaan itu nanti, misalnya untuk mengisi kegiatan sidang itu pelaksanaannya per kelas, apa per kelasnya ke kelas tinggi atau semuanya jadi satu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Dwi untuk pertanyaannya. Untuk kegiatan ini mungkin nanti kita laksanakan untuk kelas atas, kelas 4, 5, dan 6. Dan nanti di kelas 1, 2, dan 3 itu nanti mungkin dapat joget sebagai supporter, berperan sebagai supporter dari kelas 3 mungkin dibagi kelas 1 supporter dari kelas 6 atau kelas berapa, itu seperti itu. Jadi biar semuanya dapat peran terlebih dahulu. Nah, mungkin untuk ke depan mau sekiranya sukses, mungkin diperluas lagi untuk hal-hal yang tidak perlu anak sebagai panitia mungkin bisa diikutkan semua sebagai peserta. Begitu Mbak Rusur. Saran ya Pak Saiful, untuk lomba bagia itu memang memerlukan halaman atau ruangan yang terbuka. Dan di sekitar kita ada yang darurat itu ya, UKS disiapkan, jaga nih kalau ada yang terbuka. Saya hanya memberi saran sedikit, karena halaman kita itu keras, ya istilahnya sudah paving semua. Nah, kalau mungkin lebih baik pelaksanaannya di lapangan untuk menghindari tetap anak-anak itu jatuh itu mesti sing ngarep geret, sing mburi cek mandek, atau sing mburi wis nyurung sing ngarep cek mandek, karena itu berkelompok itu pasti terjadi bocah surung-surungan. Nah,
nanti saya sedikit saran pelaksanaannya kita adakan di lapangan ya, untuk menghindari cedera anak-anak. Nah, itu ya saran sedikit, mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu guru, monggo. Ya, terima kasih Bu Akbar untuk sarannya. Baik, saya masuk akal. Untuk pelaksanaan memang kemungkinan terjadinya insiden-insiden itu sangat mungkin di perlombaan ini, sehingga kalau dasarnya tanah mungkin agak lebih meminimalisir untuk yang lebih parah. Kemudian sport education model ini Bapak Ibu nanti benar-benar kita rancang mulai dari anak-anak itu dikasih waktu untuk latihan sampai nanti di hari pertandingan itu belum kita jadwalkan. Jadi tidak hanya ujung-ujung main, ujung-ujung lomba, tidak seperti itu. Jadi memang kita diplanningkan kapan jadwalnya latihan, kapan jadwalnya lomba itu diplanningkan. Bahkan supporter itu nanti akan ada jadwalnya. Yel apa yang mau digunakan untuk dukung, lagunya apa itu dijadwalkan. Kemudian tadi mungkin disinggung untuk terjadi insiden, ya contoh nanti juga ada tim medis yang juga dari anak-anak yang insya Allah nanti dilibatkan menjadi seolah-olah menjadi tim medis seperti itu. Oke, Bapak Ibu masih ada tanggapan atau yang lainnya? Bungkus ya. Ya, matur suwun, demikian untuk presentasi yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu terkait rencana tindak lanjut PKG Guru PJOK pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang direncanakan hari ini bisa terlaksana, yang outputnya mudah-mudahan bisa dirasakan oleh anak-anak kita yang saat ini sedang dijajah oleh gadget, yang mungkin bisa sedikit mengurangi lewat permainan tradisional yang kita kenalkan di sekolah tingkat dasar. Saya rasa demikian presentasi pemaparan yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Saiful atas materinya yang sangat luar biasa, yang mengangkat permainan tradisional sebagai permainan anak-anak untuk beraktivitas kembali, yang dunianya sekarang yang dunia luar biasa yang dijajah oleh setan gepeng, setan yang tidak kasat mata. Dengan setan itu kita jauh antara bapak dan ibu guru yang lain, karena dengan edukasi seperti ini kita juga terangkat untuk memotivasi peserta didik kita supaya semangat untuk menjalankan aktivitas di kemudian hari. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Untuk hari ini apabila ada kata atau perbuatan yang saya dan Pak Saiful, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.